Halo semua, perkenalkan Ibu bernama Ibu Lisner Tiurma Nababan. Saya tulis ya. Lisner Tiurma Nababan. Kalian bisa memanggil saya Ibu Lisner. Saya akan mengajar di kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPA 4, 11 IPA 5, dan 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Nah, Ibu sendiri adalah seorang ibu yang mempunyai satu anak perempuan umur 3 tahun dan mempunyai satu saja orang suami. Oke. Anak-anak, Ibu tinggal di apartemen Gateway Cicadas, mungkin sudah ada yang tahu di sini, dekat sekolah kita SMA 10. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberitahukan bahwa Ibu akan menjadi guru pengajar kalian di semester ini, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Ya, di masa pandemi ini kita mungkin akan melakukan online seperti ini. Nah, adapun materi pokok yang akan kita pelajari di semester ini ada 4 sebenarnya ya. Ada induksi matematika, ada program linear, ada matriks, sama ada transformasi geometri. Nah, tapi induksi matematika itu bagusnya digabung di semester berikutnya, nanti digabung dengan materi barisan dan deret supaya nyambung. Oleh karena itu kita langsung loncat ke berikutnya, yaitu materi pokok ini ya, program linear. Jadi kita punya materi pokoknya adalah program linear. Nah, program linear itu belajarnya apa saja sih? Itu pertama pertindaksamaan linear. Jadi pertindaksamaan itu tandanya pasti ada yang namanya tidak. Tandanya ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Nah, itu di situ nanti ada tentang pertindaksamaan linear. Linear itu tentu saja berarti mempunyai variabel yang pangkat berapa? 1 ya. Kemudian nanti kita belajar ada sistem, jadi bukan cuma pertindaksamaan linear tapi sistem pertindaksamaan linear berarti bukan cuma satu pertindaksamaannya tapi beberapa yang disebut dengan sistem. Kemudian ada namanya model matematika. Nah, dalam model matematika ini ada persamaan, mengandung persamaan dan pertindaksamaan juga, pertindaksamaan linear 2 variabel. Nah, bicara 2 variabel itu berarti semua abjad A, B, C sampai Z ya. Tetapi dalam matematika biasanya kita menggunakan variabel X dan variabel Y. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dong pakai variabel yang lain A sampai Z. Kemudian terakhir nanti ada materi di program linear ini adalah nilai optimum. Nah, kita menentukan nilai optimum ada 2 cara. Pertama dengan metode uji selidik, uji titik selidik, kemudian kedua adalah metode pakai garis selidik. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita di materi pokok program linear ini adalah pertama, menentukan penyelesaian sistem pertindaksamaan linear 2 variabel dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran kedua, menggambarkan kendala atau pembatas dari daerah di suatu bidang yang memenuhi sistem pertindaksamaan linear dengan tepat. Dan yang ketiga, kita akan menentukan kendala atau pembatas yang harus dipenuhi dalam masalah program linear dengan benar. Andaikan ini nih andaikan. Nah, dalam persoalan program linear sehari-hari kita bisa dapati di sekitar kita. Nah, masalahnya adalah seperti berikut. Misalnya andaikan
seorang penjual martabak berencana membuat 2 jenis martabak, yaitu martabak jenis 1 kita misalkan X dan martabak jenis 2 kita misalkan Y dengan mempergunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Pasti tahu dong tepung dan mentega, apalagi yang suka buat kue nih. Nah, martabak jenis 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Nah, martabak jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual martabak jenis 1 dan jenis 2 ini masing-masing adalah Rp15.000 dan Rp20.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 2 kg mentega. Berapa banyak martabak jenis 1 dan jenis 2 yang harus diproduksi supaya penjual martabak memperoleh keuntungan maksimum? Nah, dalam program linear bicara tentang masalahnya, di mana sih biasanya ada masalah program linear itu? Biasa ada kata kunci di sini. Kata kuncinya adalah persediaan. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kendala atau pembatas yang bisa kita bikin dalam sistem pertidaksamaan sama linear. Tapi Ibu memberikan contoh saja karena ini cuma perkenalan doang ya. Tentang apa? Persediaan apa misalnya? Kita mau bicara tentang misalnya ada tepung, ada mentega. Tapi Ibu mau ngambil tepung aja deh gitu ya. Tepung. Nah, dari sini kita mau bikin gimana sih masalah program linear dibentuk dan menjadi pertidaksamaan linear ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Tepung. Jadi kita lihat yang tepung. Martabak jenis 1 memerlukan berapa nih? Memerlukan 200 gram tepung. Nah, sekarang kita lihat lagi yang tepung yang martabak jenis 2. Martabak jenis 2 memerlukan berapa gram tepung? Berapa? 100. Jadi 100 gram tepung. Memerlukan 100 gram tepung untuk martabak jenis 2. Nah, persediaannya 4 kg. Berarti kalau persediaan 4 kg, kira-kira ngebuatnya tuh boleh nggak tepungnya lebih daripada 4 kg? Nggak boleh kan? Namanya persediaannya nggak boleh lebih dari kan? Nah, itu kan dari namanya nggak boleh lebih dari apa? Berarti udah ada simbol pertidaksamaan di sini, itu apa? Tidak boleh lebih dari berarti apa? Harus kurang dari. Pakai sama dengan nggak? Oh, boleh dong ya. Karena kan persediaannya ada 4 tepung. Boleh nggak semuanya 4 kg tepung? Boleh. Makanya pakai sama dengan. Kan nggak boleh lebih. Nah, ini kan kurang dari, kalau tidak boleh lebih dari 4. Kalau misalnya lebih dari berarti bisa. Tapi kan persediaan tuh berarti kan nggak boleh lebih dong. Berarti pakai tengah kurang dari sama dengan. Ya. Nah, sekarang untuk membuat menerjemahkan ini ke dalam pertidaksamaan linear adalah, nah misalkan tadi apa? Misalkan tadi martabak jenis 1. Nah, tadi apa? X ya. Kemudian martabak jenis 2. Tadi apa? Jenis 2. Tadi misalkan adalah Y. Nah, martabak jenis 2 kita misalkan tadi Y, sehingga kita lihat tepung. Berarti untuk martabak jenis 1 memerlukan berapa gram tepung? 200 gram tepung. Berarti berapa martabak kita nggak tahu, jadi 200x yang kita mau buat tambah berapa tuh martabak jenis 2 yang diperlukan tepungnya 100 gitu ya untuk setiap jenis 2. Itu berarti di sini terus 100 Y. Nah, tadi apa tadi Ibu bilang? Oh, ini kan tepung nih. Ini tepung. Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh melebihi persediaan tepung. Persediaan tepungnya berapa? 4 kg. Nah, berarti tadi apa simbolnya? Kurang dari, sama dengan 4 kg. 4 kg itu kalau 1 kg kan 1000 ya. Berarti kalau 4 kg berapa? 4.000. Jadi di sini 4.000
bikin tidak boleh lebih dari 4.000. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pertidaksamaan linear yang diterjemahkan dari masalah program linear. Ini adalah namanya kendala atau pembatas. Kendala atau pembatas. Oke, jadi itu contoh masalah program linear dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa terjemahkan dalam pertidaksamaan linear seperti ini. Oke, di UKBM nanti yang Ibu berikan itu nanti ada namanya kegiatan belajar 1. Itu kalian harus bisa menggambarkan pertidaksamaan linear dalam suatu grafik, dalam satu koordinat kartesius ya. Misalnya apa nih? Contohnya menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari di kegiatan belajar 1 ya, kegiatan belajar 1 nanti lihat di UKBM-nya. Ada 4x tambah 3y lebih besar daripada 12. Nah, untuk menggambarkan ini, pertama kita harus cari dulu pertama apa? Grafik yang memotong sumbu X ya, SB sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Oke, sehingga masukkan di sini kita rubah dulu pertama menjadi 4x tambah 3y sama dengan 12 ya, sama dengan. Jadi sehingga 4 kali apa tadi yang jadinya 0? Y, maka 4 kali x tetap tambah 3 kali 0 sama dengan 12 ya. Jadi berapa nih? 4x tambah 0 sama dengan 12, sehingga 4x sama dengan 12, sehingga x-nya sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3 ya. Jadi titik potongnya adalah di sumbu x itu adalah titik potongnya adalah 3, x-nya kan, x-nya 3, y-nya 0, 3,0. Kemudian tadi grafik memotong sumbu x, sekarang grafik memotong sumbu sumbu y. Maka nilai apa yang 0? Maka nilai tadi kalau y memotong sumbu y, maka nilai x yang sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga 4x tambah 3y kan sama dengan 12, maka 4 kali berapa nih? Nah, x-nya 0 tambah 3y sama dengan 12, sehingga 4 kali 0 adalah 0 tambah 3y sama dengan 12, sehingga diperoleh 3y sama dengan 12, sehingga dapat y sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Oke, jadi titik potong di sumbu Y adalah berapa nih? X-nya tadi berapa? X-nya 0, Y-nya adalah 4. Oke. Kemudian setelah itu dapatlah titik potong di sumbu X sumbu Y, yaitu 3,0 dan 0,4 kita gambarkan di koordinat kartesius.